Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kartikawati, SPDSD, Guru SD Negeri 2 Bandung Sari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Perkenankan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan fasilitator saya Ibu Nok Mujiati, pengajar praktek Bapak Suyanto, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 7 Eni Kartikawati. Latar belakang kegiatan aksi nyata. Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, dan guru adalah orang tuanya ketika di sekolah. Sekolah seharusnya memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Penanaman budaya positif adalah salah satu faktor yang dapat mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Melalui pembiasaan budaya positif, maka budi pekerti yang baik akan tertanam pada diri warga sekolah. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Aksi nyata dilaksanakan dengan tujuan 1. Menumbuhkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. 2. Menumbuhkan keberanian siswa dengan mengemukakan pendapat dalam membuat keyakinan kelas. 3. Menumbuhkan budaya positif dengan melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati. 4. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 5. Menumbuhkan budaya positif seluruh warga sekolah. Tolak ukur. Penerapan budaya positif dianggap berhasil apabila 1. Siswa bersama guru mampu membuat keyakinan kelas dengan kata sepakat. 2. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat tanpa rasa terpaksa dan dilaksanakan secara konsisten. 3. Siswa melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. 4. Teman sejawat memahami makna budaya positif. 5. Teman sejawat menerapkan budaya positif di kelasnya dan di sekolah. Lini masa tindakan. 1. Menyusun rancangan kegiatan aksi nyata. 2. Menyampaikan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah dan rekan guru. Di sini saya menyampaikan rancangan dan berkoordinasi bagaimana nanti pelaksanaan kegiatan aksi nyata. 3. Membuat kesepakatan kelas dengan siswa, kemudian menerapkan keyakinan kelas sebagai aksi budaya positif. 4. Mensosialisasikan budaya positif pada rekan guru. 5. Melaporkan hasil kepada kepala sekolah, kemudian membuat refleksi dari kegiatan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah. Dengan kepala sekolah kita berkolaborasi dalam menghubungkan sosialisasi dengan rekan sejawat dan penyediaan sarana prasarana. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat, tenaga kependidikan, berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif. Yang ketiga, murid berkolaborasi dengan guru dalam membuat keyakinan kelas dan menerapkannya. Yang keempat, orang tua bekerja sama tentang kesepakatan kelas dan penerapannya ketika di rumah. 5. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi budaya positif
calon guru penggerak angkatan 7 pada hari ini, Selasa 10 Januari 2023 akan segera dimulai. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Bandungsari kepada Ibu Heja Warsiti SPDSP. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta diseminasi dalam program Guru Penggerak SD Negeri 2 Bandungsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya kita masih diberi beberapa kenikmatan, yaitu utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua, selawat serta salam yang senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari yang mulia. Kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bandungsari, Korwil Samaringan, Kabupaten Grobogan, yang mana di SD Negeri 2 Bandungsari ini ada teman saya, yaitu Ibu Eni Kartikawati sebagai guru penggerak. Dan semoga saja dalam program guru penggerak ini banyak membawa manfaat baik bagi Bu Eni sendiri, Bu Eni secara pribadi, kemudian bermanfaat bagi sekolah, bermanfaat bagi murid-murid, dan tentunya bermanfaat pada negara Indonesia tercinta ini. Diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan ini, semoga saja apa yang disampaikan oleh Saudara Eni nanti bisa berdampak positif kepada panjenengan semua. Dan saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung apa yang menjadi kegiatan guru penggerak ini. Semoga saja saya sebagai orang yang dituakan hanya bisa mendoakan, semoga saja bisa sukses selalu. Amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua. Waktu saya kembalikan kepada pengelola acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Kartikawati SD. Kepada Bu Eni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Bandungsari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri 2 Bandungsari, serta Ibu Guru dari SD Negeri 3 Bandungsari. Perkenankan, saya Eni Kartikawati akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu dari program guru penggerak modul 1.4. Sebelumnya, Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya dapat menyampaikan materi yang saya dapatkan selama pendidikan di guru penggerak. Saya juga berterima kasih untuk dukungannya, baik material maupun spiritualnya, sarana dan prasarananya. Kegiatan saya mengikuti diklat guru penggerak ini berjalan dengan lancar.
Guru bergerak Indonesia maju. Bapak Ibu guru, moto dari guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi saya bersama saudara saya Bapak Dwi Sulanjar selama ini sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, berarti saya itu sudah bergerak. Jadi Bapak Ibu guru yang muda-muda, adik-adik saya bisa tergerak, nantinya bergerak dan menggerakkan. Insya Allah saya ini sudah menggerakkan. Yang senyum-senyum, yang masih banyak kesempatannya untuk bisa daftar calon guru penggerak angkatan 9. Aksi nyata modul 1.4 itu adalah penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif dan pengalaman penerapan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Selamat datang, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi Bapak Ibu guru, banyak ilmu yang kita dapatkan selama menjadi calon guru penggerak, yaitu yang mungkin selama ini kita tidak memikirkannya, meskipun itu hal kecil. Contohnya saja adalah berkolaborasi. Ternyata meskipun kita pintar, kita itu bisa segalanya, kalau tidak ada kolaborasi, pekerjaan kita tidak akan berjalan dengan lancar. Sebelumnya perkenalkan dulu, Bruno Mujiati ini adalah fasilitator saya. Kemudian Bapak Suyanto yang kemarin dalam pendampingan individu sudah pernah pendampingan individu pertama sekali. Kemudian saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 7. Konsep utama budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, teori kontrol. 4, motivasi perilaku manusia. 5, hukuman dan penghargaan. 6, kebutuhan dasar manusia. 7, posisi kontrol guru. 8, keyakinan kelas. Dan 3, segitiga restitusi. Jadi ini mungkin istilah-istilah baru buat kita yang belum mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Perubahan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila yaitu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu, untuk pembelajaran pada paradigma baru, yaitu pembelajaran kita itu adalah berpusat pada murid atau berpusat pada siswa. Sebenarnya pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sudah ada pada kurikulum KTSP dan kurikulum KK13, tetapi kita fokus di sini adalah berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kemudian, pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas, yang biasa kita sebut dengan outing class. Mungkin kita sudah sering melakukannya ya, di luar kelas, pembelajaran di luar kelas, tetapi kita tidak tahu istilahnya itu apa. Kemudian
Pembelajaran intrakurikuler atau di dalam kelas kita lakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik ini memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Jadi Bapak Ibu guru di kelas kita itu kekuatan atau kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk dapat mengidentifikasi sesuai dengan kemampuannya itu, atau istilahnya kalau dalam Bapak Ibu yang sudah mengerjakan PMM yaitu sesuai dengan kodratnya. Kodrat manusia ada dua atau kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya, guru bertindak sebagai pamong yang menuntun, bukan menuntut sesuai dengan kodratnya. Nah, ini Bapak Ibu yang mengena di hati saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak itu, selama ini saya menjadi guru sudah 16 tahun tidak pernah memikirkan istilah menuntun. Tetapi selama ini ternyata kita hanya menuntut. Nah, ini yang saya angkat. Mungkin Bapak Ibu guru juga sama seperti itu. Nah, ternyata selama ini kita hanya menuntut anak-anak harus bisa, harus di atas KKM, seperti itu. Kemudian perbedaan konsep mendidik dan mengajar, ini juga sama Bapak Ibu. Jadi banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil sebagai pengajar. Kita adalah pemimpin pembelajaran. Ya, ternyata ada konsep mendidik dan mengajar. Jadi kalau mendidik itu berkaitan dengan karakter, kemudian kalau mengajar adalah hanya mentransfer ilmu. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin positif itu pasti bayangan kita adalah peraturan. Ya, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak merasa terpaksa. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi selama ini kita memberikan hukuman kepada anak itu ternyata hanya motivasi ekstrinsik saja. Padahal hal atau sesuatu kalau paksaan dari luar itu tidak akan mengenang. Jadi kita harus mampu memotivasi secara intrinsik dari diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan fisik, yaitu makan, sandang, seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai pendidik kepada anak murid kita. Tidak boleh pilih kasih. Kadang ada anak yang di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang, terus di sekolah ingin mencari kasih sayang dari guru atau temannya.
Yang ketiga adalah penguasaan. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita di sekolah kayak apa ya, merasa aku paling koyok nakal, itu karena dia merasa atau memiliki kebutuhan dasar penguasaan atau kekuasaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan. Jadi anak-anak itu mempunyai kebutuhan bebas sesuai dengan kreativitasnya. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Jadi kita harus menciptakan suasana belajar itu agar anak-anak bisa senang. Nah, Bapak Ibu, adanya pelanggaran yang dilakukan anak atau cenderung ke arah negatif itu karena kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Maka kita sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa, karena kodratnya anak SD yang kita ajar itu adalah bermain. Jadi kita dituntut untuk kreatif, membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian aman, nyaman. Seperti ruang kelas kita ditata yang rapi, bersih, itu sudah termasuk kewajiban kita melayani anak didik kita. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yaitu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu siswa melakukan disiplin diri karena dia itu takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu guru, kalau kita dulu pas kuliah, anak-anak itu perlu diberikan motivasi, ya. Kemudian motivasinya bisa berupa pujian. Ternyata itu tidak bagus, tidak efektif untuk dia disiplin. Kemudian yang ketiga adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik karena siswa melakukan disiplin diri, sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi nilai-nilai kebajikan ada disiplin, tanggung jawab, jujur. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ternyata dalam kurikulum Merdeka ini ada kata merdeka yang selama ini kita artikan merdeka bebas, alah paling munggah, seperti itu ya. Tetapi merdeka di sini artinya membuat anak-anak itu bahagia sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya Bapak Ibu di kelas saya, karena kita sekolah sekarang bisa menerima siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, yaitu istilahnya apa Bu? Inklusif. Nah, itu
Jadi di kelas saya ada siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Tugas kita yaitu mengidentifikasinya tadi. Kita tidak boleh menuntut. Itu kata merdeka yang kita salah artikan merdeka artinya bebas. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Karena hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Kemudian membuat anak itu merasa tidak nyaman. Siswa merasa takut. Kemudian memaksa siswa. Selanjutnya siswa menyembunyikan kesalahan karena tadi takut mendapat hukuman. Kemudian siswa menjadi rendah diri karena tadi dia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian konsep disiplin yang gagal yaitu penghargaan tadi yang saya sampaikan. Ternyata penghargaan ini adalah tidak efektif. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Contohnya saja anak-anak kita yang di TK itu motivasinya dia melakukan apa yang diinginkan guru karena nanti biar dapat bintang. Seperti itu. Kalau besok tidak mendapat lagi, dia akan kecewa. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Jadi, kae dikei aku ora. Itu contoh sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ini seperti yang saya pelajari bahwa penghargaan, disiplin dengan penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi orang yang atau siswa yang tidak diberi penghargaan dan yang diberi penghargaan, kreativitasnya itu malah menurun. Yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada perankingan. Semua anak mempunyai kemampuan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ranking itu ternyata momok. Kalau dapat ranking itu anaknya pintar, tidak seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Karena tadi Bapak Ibu itu bukan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi merasa dia tidak mendapat atau tidak menghargai dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah konsep dengan identitas sukses. Bapak Ibu sudah pernah atau sering ya mendengar kata konsekuensi atau istilah lainnya sanksi, ya Pak Dwi? Selama ini kita mengartikan hukuman sama dengan sanksi. Itu ada bedanya ternyata Bapak Ibu. Konsekuensi ini sifatnya peraturan itu sudah disampaikan, tetapi tidak dengan kesepakatan atau usulan dari anak-anak. Penguatan ini hanya penguatan jangka pendek. Kemudian perlu
monitoring berkelanjutan. Membutuhkan stimulus atau respon, dan siswa menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru, kita belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contohnya Bapak Ibu guru, apabila anak melakukan kesalahan pada jam olahraga, kemudian misalnya telat dalam mengikuti kegiatan olahraga, terus anak tersebut disuruh lari mengitari lapangan sebanyak 2 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Halo, Bu Warsiti, konsekuensi. Ayo Bapak Ibu, apa Bu Eri mandok-mandok? Kita sharing ya Bapak Ibu, jadi jangan tegang. Nanti kalau misalnya saya ada kesalahan atau kurang tepat bisa diberi masukan, biar nanti saya dapat meningkatkan pemahaman saya. Yang lain bagaimana? Hukuman apa konsekuensi ya? Kemudian contohnya lagi, ada anak yang menumpahkan, ini buat perbandingan saja Bapak Ibu, menumpahkan air, kemudian Bapak Ibu guru menyuruh untuk membersihkannya atau membereskan. Konsekuensi ya. Nah tadi pada pelajaran olahraga, anak-anak telat untuk mengikuti pelajaran, kemudian guru olahraga meminta mengitari lapangan 2 kali, itu termasuk konsekuensi. Meskipun hukuman itu berkaitan dengan fisik. Kalau misalnya Bapak Ibu, murid kita tidak mengerjakan PR atau tugas rumah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Biasanya apa? Kita sudah guru milenial loh. Suruh mengerjakan di luar kelas. Yang lain suruh pulang. Nah, ternyata malah itu nanti muridnya seneng suruh pulang. Nah, untuk mengganti, kita tetap meminta dia mengerjakan, mungkin di waktu yang lain atau pas istirahat, kemudian dengan kuantitas atau jumlah yang lebih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah restitusi. Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar kata restitusi? Baru kali ini. Nah, kita harus belajar ya Bapak Ibu. Restitusi itu adalah suatu proses, bukan hukuman ya Bapak Ibu. Itu untuk memperbaiki laku siswa. Jadi kalau siswa melakukan suatu kesalahan, kita wajib berkewajiban agar dia mengingatkan agar dia itu termotivasi dari dirinya lebih baik. Dengan restitusi, siswa akan lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain.
sesuai teori kontrol, dia akan memegang teori kontrol. Kemudian siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi itu pengertian yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen 2004. Nah, di sini ada beberapa langkah yang nanti saya sampaikan. Tetapi sebelumnya ini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi itu adalah bukan penebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu bukan tawaran. Maksud saya tawaran, bukan paksaan. Jadi anak itu ditanya apa yang kalian mau, bukan paksaan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi Bapak Ibu, kenapa anak tersebut itu melakukan suatu pelanggaran? Kebutuhan apa yang kurang? Atau kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kemudian ciri yang selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran tidak menuntut materi atau penguasaan materi, tapi di sini adalah yang menonjol adalah pendidikan karakter. Yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Memberi penguatan kepada anak, kemudian kita mencari jalan keluar bersama dengan anak. Bisa juga karena restitusi ini adalah istilahnya seperti diskusi, kita bisa berkolaborasi, berkoordinasi dengan semua pihak. Jadi Bapak Ibu, di sini saya meminta Pak Singgih sebagai penjaga ikut juga karena kita berkolaborasi semua pihak. Kita harus tergerak. Kita tidak boleh anti dengan perubahan, karena nanti kalau kita anti perubahan akan tertinggal Bapak Ibu. Seperti saya itu generasinya generasi setengah tua, beda dengan generasi adik-adik saya yang masih muda dan ipteknya mantap. Perbedaan contoh kasus seperti ini Bapak Ibu guru, siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi kalau misalnya ada siswa kita tidak mengerjakan PR, contoh kita memberi hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Guru galak itu identik dengan guru-guru zaman dahulu atau jadul, orde lama. Sekarang kita adalah guru milenial. Kita harus murah senyum biar anak kita nyaman dengan kita. Karena tugas kita adalah sebagai pamong, ya. Pamong yang tugasnya adalah ngomong. Di rumah ngomong, di sekolah juga ngomong. Kita tidak boleh menuntut anak. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Seperti yang saya sampaikan tadi,
kuantitasnya dan waktu yang berbeda. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sekarang contoh bagaimana caranya kalau dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini adalah menurut saya langkah yang paling tepat karena kita mengetahui apa alasan siswa tersebut melakukan hal tersebut, tidak mengerjakan PR atau tugas rumah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini juga sebagai pembelajaran bagi anak didik kita untuk menyelesaikan masalah, karena tadi profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Kita harus menyiapkan siswa kita nanti terjun ke masyarakat itu biar jadi seorang pemimpin. Kemudian Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi kita ada di mana ya? Nanti kita bisa memposisikan diri kita itu di posisi yang mana setelah mengetahui penjelasan berikut. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu ciri-cirinya adalah nada suara tinggi, kemudian dengan bahasa tubuh yang mata melotot, nunjuk-nunjuk jari, dan menghardik anak. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Kalau dulu jewer, mencari sepatu, itu posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Karena tadi, contohnya seperti ini. Masa kowe rasake Bu Eni, Dek wingi wis tak kandhani ngono kok. Kan anak merasa bersalah ya. Pak Guru wae Dek wingi ngapain usul kalau kowe ra makan-makan. Nah, itu contoh pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak di posisi ini merasa dia itu adalah memiliki sifat buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Karena kita di sekolah adalah orang tua atau orang tua pada saat di sekolah. Pembuat merasa bersalah ini ciri-cirinya adalah dengan nada suara yang memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Bapak Ibu guru pernah seperti ini? Emosi berarti penghukum, posisi kontra penghukum. Kue apa ya ini lagi makan? Wes jam 8 lagi makan. Nah itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, itu sudah termasuk penghukum. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Mengontrol murid melalui persuasi. Hal negatif dari posisi teman adalah
Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ini kita memposisikan kita adalah teman. Kadang kita lihat ada bapak ibu guru yang kepalanya dielus-elus, di apa namanya, dikaploki atau apa namanya, di towel-towel sama anak muridnya, tidak menegur. Itu juga tidak akan apa namanya, karakter anak tersebut, mendidik karakter anak yang tidak baik. Jadi pada posisi ini Bapak Ibu, apabila kita itu mengecewakan mereka, misalnya saja kita tidak memberikan nilai yang bagus atau apa, itu siswa akan merasa kecewa. Posisi yang kelima adalah posisi pemantau. Jadi di posisi ini guru mengawasi dengan memberi sanksi atau konsekuensi dengan contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian posisi yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi menurut Bapak Ibu, setelah mengetahui pengertian dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang paling efisien kita terapkan posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer ya, memberi kesempatan kepada murid kita untuk bersama-sama mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan. Apakah itu sama Bapak Ibu? Kalau kita terapkan di rumah, apakah posisi kita itu sama, yaitu sebagai manajer? Ibu-ibu ini yang saya tanya. Manajernya di Bapak. Ibu-ibu pasti posisinya di sini penghukum semua. Tetapi sebaiknya kita memposisikan sebagai manajer juga. Perbedaan contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di posisi ini, penghukum misalnya Bapak Ibu, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu dengan suara yang keras. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru memberitahumu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kemudian kalau posisi kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tidak mempan ya kalau sekarang. Kemudian memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ini biasanya dia takut karena peraturan saja. Kemudian posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini posisi kita sebagai manajer, mengetahui apa penyebab dia tidak tertib atribut. Yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Siswa dilibatkan langsung dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita memberi kesempatan kepada siswa kita, misalnya sebelum
pembelajaran atau awal tahun ajaran baru. Biasanya kita kan menyusun struktur organisasi di kelas. Nah, setelah itu kita membuat keyakinan kelas apa saja yang disepakati. Anak diberi kesempatan untuk membuat suatu keyakinan yang nantinya akan disepakati. Misalnya saja masuk sekolah jam 10. Ini untuk kelas ya Bapak Ibu. Misalnya saja kita membuat keyakinan kelas pada siswa yang tidak melaksanakan piket. Nah, itu keyakinan kelasnya apa? Nanti bisa dibuat keyakinan kelas, kesepakatan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu yang masih menempel larangan tata tertib, itu nanti kita bisa rubah dengan keyakinan kelas. Kita dapat istilah baru ya Ibu. Jadi keyakinan kan identik dengan peraturan, ya, aturan tata tertib, gitu. Iya. Ada keyakinan pasti harus ada. Di dalam kelas ada keyakinan. Ini adalah istilah baru. Dan kemudian kalau dulu ditulis dengan tata tertib, sekarang menjadi keyakinan, lebih halus lagi. Tapi kan dalam musyawarah siswa menentukan keyakinan, kalau ada keyakinan ada yang melanggar, itu pasti nanti kan ada konsekuensi. Nah, itu pasti harus dibuat bersama-sama oleh siswa dalam satu kelas itu. Maksudnya itu. Ada keyakinan, ada konsekuensi. Nah, itu tujuannya kita membuat kesepakatan. Jadi diharapkan apa yang dilakukan atau keyakinan kelas itu tidak dilanggar oleh siswa. Karena apa? Karena dibuat sendiri. Beda dengan peraturan. Ya, yang peraturan itu sudah ada, anak-anak sudah tahu, tetapi itu bukan dari dirinya sendiri. Seperti itu ya Bu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal atau lebih luas. Dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya atau kalimatnya bukan kalimat yang negatif, tetapi kalimat positif. Biasanya kita buatkan dilarang makan di dalam kelas. Contoh Pak Dini. Pada saat pembelajaran maksudnya. Kemudian tidak boleh. Nah, kalimat atau kata yang negatif itu kita tiadakan. Yang selanjutnya hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu guru keyakinan kelas 6 SD Negeri 2 Bandung Sari. Contoh keyakinan kelasnya yaitu disiplin. Disiplin kan luas ya, ada disiplin waktu, disiplin pakaian,
Kemudian menghargai guru dan teman. Kemudian menjaga kebersihan seperti tadi. Contoh kecilnya kalau kita tidak melaksanakan piket kelas, konsekuensi bagaimana? Tapi selama ini dengan keyakinan kelas itu, alhamdulillah untuk di sini menjaga kebersihan untuk kelas 6 sendiri itu tidak ada yang melanggar. Misalnya ada yang tidak piket, pasti teman yang lain akan mengingatkan meskipun diganti dengan jam atau kesempatan yang lain. Kemudian mentaati tata tertib. Jadi bedanya tadi yang dimaksud bukan tata tertib tapi peraturan tadi. Menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam. Kemudian apa Dek? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi kita ajarkan kalau anak kita bertemu di jalan, menyapa, kemudian masuk ruangan dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Sebelum pembelajaran, setelah baris, salim, itu termasuk pendidikan karakter. Kemudian bekerja sama atau istilah barunya yaitu berkolaborasi dan empati. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Pengertian restitusi tadi sudah ya Bapak Ibu Guru, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua pasti pernah melakukan hal yang atau kesalahan yang salah. Di langkah ini Bapak Ibu Guru kita bertanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kita bertanya alasannya itu kenapa. Kita tidak boleh menyalahkan. Itu di posisi atau langkah menstabilkan identitas. Jadi biar anak itu merasa nyaman. Contoh kalimatnya lagi, tidak apa-apa nak, karena semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, di langkah yang ini validasi tindakan yang salah, ini kita menanyakan tindakan apa yang kamu lakukan. Jadi tadi kesalahannya itu apa? Ditanyakan kembali atau validasi. Apakah benar kamu melakukan ini? Seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di langkah ini Bapak Ibu, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Misalnya saja, siswa saya ada yang tidak memakai sepatu atau tidak mengenakan sepatu saat pembelajaran. Jadi pada posisi menanyakan keyakinan ini, kita bisa bertanya, apakah kamu masih ingat Pak dengan keyakinan kelas kita misalnya. Kita semua memiliki motivasi internal. Bapak Ibu, ini adalah foto-foto kegiatan penerapan budaya positif
di kelas 6 SD Negeri 2 Bandung Sari. Foto yang pertama yaitu 5S tadi, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Alhamdulillah. Karena apa Bapak Ibu? Kemarin saya pernah pas lomba PBB pernah ditanya sama Bapak Dan Ramil, apakah sekarang itu di sekolah-sekolah masih ada baris berbaris sebelum masuk kelas? Saya memberanikan diri ngacung. Saya Pak. Karena apa? Karena memang saya sudah melaksanakan baris sebelum masuk kelas. Itu sudah beberapa tahun tidak ada baris sejak COVID. Nah, makanya imbasnya yaitu anak-anak tidak bisa baris. Kemudian senyum tadi, kita tidak boleh seram kepada anak. Harus murah senyum. Sapa, yaitu membiasakan anak untuk menyapa bapak ibu guru atau teman atau orang tua yang lebih tua, memberi salam dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan memilah sampah atau membuang sampah sesuai tempatnya, yaitu organik dan anorganik. Kalau Bapak Ibu guru kemarin lihat anak kelas 5 itu menguti sampah bekas mie gelas yang bening-bening, itu bukannya saya mengajar anak saya mulung, tapi itu termasuk profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Jadi saya ingin nanti sudah terkumpul kita bisa manfaatkan untuk hiasan atau barang-barang yang lebih berguna. Kemudian saya juga punya inisiatif Bapak Ibu, yaitu untuk menjual atau bekerja sama dengan pihak yang mau membeli atau istilahnya bank sampah. Jadi nanti bisa menghasilkan. Itu keinginan saya. Kemudian yang selanjutnya itu contoh kegiatan ibadah beriman dan bertakwa. Kemudian kegiatan membuat karya yang kita tempel di kelas. Bagaimanapun hasilnya, jika hasil karya anak kita pasang atau kita tempel di kelas, itu bisa memotivasi dia untuk kreatif. Jadi dia itu merasa dihargai, hasil karya saya dihargai, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk gambar yang berikutnya adalah gambar istilahnya tutor sebaya. Jadi di sini murid saya ada yang tadi berkebutuhan khusus. Setiap pembelajaran mungkin dia, kalau saya tidak bisa pegang, itu murid atau teman yang lain bisa membantunya. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman penerapan segitiga restitusi. Di sini saya menemukan atau permasalahan, yaitu siswa saya, Rafa, itu tidak memakai sepatu saat pembelajaran atau tidak tertib seragam. Kalau kita lihat
kesalahan atau larangan itu pelanggaran itu kita biarkan, maka akan tertular atau teman yang lain akan menirunya. Maka langkah-langkahnya yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi yang sudah tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi di sini saya memanggil Rafa atau siswa ke tempat atau ke kantor atau tempat yang nyaman lah ya, pokoknya anak itu tidak merasa dia terhakimi. Kemudian kita menanyakan apa alasannya, terus apa yang kamu lakukan, dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi menurut Bapak Ibu, langkah dari segitiga restitusi ini bisa diterapkan apa tidak? Alhamdulillah nanti bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Kemudian untuk pengalaman yang kedua yaitu pengalaman penerapan segitiga restitusi pada siswa saya yang makan jajan saat pembelajaran. Ini juga saya panggil dengan wajahnya yang takut, wajah yang memelas karena takut dihukum. Saya tanya apa alasannya. Dia ternyata menjawab karena belum sempat sarapan karena tempatnya jauh, rumahnya jauh. Kemudian apa yang kamu lakukan? Memvalidasi kesalahan, yaitu saya makan pada saat jam pembelajaran. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Dia akan sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Kemudian guru bisa memberi solusi atau saya memberi solusi. Dia bisa membawa bekal dan nantinya akan dimakan di sekolah kalau waktu di rumah itu tidak terburu-buru. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah pada penyampaian materi kita, Bu Eni. Terima kasih atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya, kita cari solusinya bareng-bareng. Monggo Bu Muna. Baik, di sini saya akan menanyakan masih tentang restitusi. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah segitiga restitusi itu harus urut? Kemudian, dan apakah bisa efisien langkah-langkah restitusi tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Muna, yaitu tentang segitiga restitusi. Apakah langkah-langkah dari segitiga restitusi itu harus urut, Bapak Ibu? Jadi jawabannya adalah sesuai kondisi atau sesuai dengan permasalahan. Jadi langkah-langkah tersebut tidak harus urut. Tidak harus urut ya Bu Muna, yaitu kita melihat berat atau tidaknya masalah. Misalnya tadi Bapak Ibu
tidak memakai sepatu. Menurut Bapak Ibu itu kesalahan yang berat atau tidak? Tidak, pada becak. Tapi kan kelas kita nggak becek Pak, sekolah kita kan bagus. Lupa dipakai sepatunya masih sepeda. Jadi menurut saya Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan kelas kita tadi. Jadi tidak memakai sepatu itu termasuk tidak tertib atau melanggar tata tertib kelas. Apa namanya? Tidak tertib seragam. Maka saya melaksanakan atau melakukan langkah-langkah segitiga restitusi itu secara urut. Begitu, Bu Luna. Kemudian, apakah segitiga restitusi ini efisien kita laksanakan? Menurut pengalaman saya selama ini adalah efisien. Karena apa? Karena siswa itu merasa tidak terpaksa. Karena tadi kita memberikan masukan, memberi solusi agar dia itu tidak melanggarnya lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau alasannya kemarin kok gerah, padahal kelas kita kan ada kipas angin, ya, setiap hari memakai sepatu. Nah, itu saya pantau itu sudah beberapa kali tidak memakai sepatu. Jadi dia itu membawa tetapi tidak dipakai, dilepas seperti itu. Bagaimana Bu Muna? Nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Apakah itu nanti bisa efisien? Jadi Bapak Ibu, kolaborasi itu penting sekali. Jadi kita misalnya tidak bisa atau tidak sanggup melaksanakan sendiri, itu bisa minta bantuan kepada teman guru yang lain. Contohnya saya itu sering minta tolong. Jadi bukannya saya terus gengsi, tidak mau bertanya, tidak mau meminta tolong, itu tidak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, satu pertanyaan lagi, atau mungkin mau menyampaikan pengalamannya. Halo, monggo Pak Dwi. Monggo Pak, mic Pak. Biar jelas suaranya. Oke, terima kasih Bapak terima kasih Bu Eni dan untuk teman-teman guru semuanya. Ini alhamdulillah kita diberikan sekilas materi tentang guru penggerak yang baru modul 1 ya Bu ya itu. Iya, Yang satu itu tapi memang sangat menantang kita sebagai seorang guru. Apalagi kita kalau masih menganut sistem lama sistem dulu itu memang luar biasa. Ternyata kita sebagai guru itu bukan menuntut tapi yang menuntut seperti itu. Pengalaman saya hingga tahun ini saya berada di sini, alhamdulillah. Setidaknya kemarin itu diingatkan, dijelaskan bahwasanya seorang guru itu saya harus seperti apa seperti itu. Karena dari Ki Hajar Dewantara pun ternyata sangat dalam sekali filosofinya itu sehingga menjadi rujukan. Sebenarnya Finlandia itu juga merujuk pada Ki Hajar Dewantara, cuman orang-orang Indonesia itu terlalu banyak penelitian sehingga berkiblatnya itu hanya pada negara-negara barat seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan guru jangan menganggap program guru penggerak ini berat. Tidak, ternyata tidak. Luar biasa itu yang paling tidak memberatkan saya itu adalah ternyata ilmu baru dan teman-teman baru itu
semoga kedepannya nanti angkatan 7, 8 ya, angkatan 9, 10, semoga saja dari guru SD kita itu bertambah terus sehingga terciptalah guru-guru yang milenial, fresh dalam pemikirannya, tidak melulu tentang kediktatoran seorang pemimpin, tapi bagaimana mengatur seorang anak buah menjadi guru penggerak. Nah, yang tidaknya adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Seperti itu. Semoga awal ini adalah yang bagus untuk kita bergerak untuk SD2 Bandung Sari. Terima kasih. Makasih Ibu, terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi atas tambahannya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang kemarin daftar dan nanti seleksi tahap 2, semangat buat Bu Eri. Jadi kita tidak guru penggerak terus kita punya impian yang lain, tapi karena tadi ada filosofi-filosofi yang kita ternyata selama jadi guru itu tidak mengetahuinya. Bapak Ibu semangat ya. Ini yang saya semangati semuanya, karena semua mempunyai kesempatan untuk mendaftar. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya Bapak Ibu, semoga kita semua bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan seperti slogan guru penggerak. Acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bandung Sari, Korwil Camgaringan, Kabupaten Grobogan. Saya memberi apresiasi kepada Saudara Eni Kartikawati yang telah melaksanakan aksi nyata, yaitu desiminasi modul 1.4 budaya positif. Kegiatan desiminasi kemarin berjalan dengan lancar, baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga saja kegiatan tersebut bisa memberikan dampak positif kepada teman-temannya yang belum bergerak, sehingga mereka tergerak dan mau bergerak. Itu yang saya sampaikan, dan selamat menjalankan tugas di modul-modul berikutnya dan sukses selalu, amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Utomo dari SD Negeri 3 Bandung Sari, rekan dari Ibu Eni Kartikawati CGP Angkatan 7. Menurut saya, kegiatan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif bermanfaat bagi saya karena memotivasi saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.